The Scottish Warrior, Drew McIntyre, pegulat kelahiran Skotlandia ini mempunyai karir yang gemilang sebagai WWE Superstars. Ia lebih dipercaya untuk dipush besar-besaran setelah ia keluar dari WWE dan membuild up skillnya di promosi gulat independen. Awal kemunculannya di main roster, Drew digadang-gadang sebagai The Chosen One. Ia seakan menjadi anak bawangnya Vince McMahon. Masa awalnya di WWE dianggap gagal memenuhi ekspektasi. Itulah yang membuat dirinya diturunkan menjadi jobber penghibur bersama kedua temannya di faction 3MB. Setelah keluar WWE di tahun 2014, ia menempa dirinya dengan tampil di berbagai promosi gulat independen. Sampai akhirnya Vince McMahon kembali mempercayakannya untuk bergabung ke WWE lagi melalui brand NXT. Hingga saat ini, Drew McIntyre sudah dipercaya untuk selevel main eventer di WWE. Di video kali ini, saya akan menceritakan bagaimana awal debut Drew McIntyre di WWE. Selengkapnya di Debut Story, cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Andrew McLean Galloway IV, atau yang kita kenal sebagai Drew McIntyre, mulai berlatih gulat di usia 15 tahun di sebuah sekolah gulat di negara Inggris tahun 2001. Di tahun 2003, Drew debut sebagai pegulat profesional di sebuah acara dari promosi gulat lokal British Championship Wrestling atau BCW. Ia mengembangkan karakter atau persona sebagai seorang narsistik yang sombong dengan sebutan The Drew Galloway. Match pertamanya terjadi dalam sebuah acara bernama No Blood, No Sympathy Night 1. Ia kalah dari Stu Nath. Dalam promosi gulat tersebut, Drew meniti karirnya match demi match. Ia sempat bergulat dengan veteran seperti The Honky Tonk Man, Marty Jannetty, dan D'Lo Brown. Rival utamanya kala itu ialah Sheamus O'Shaughnessy atau SOS yang kita kenal dengan Sheamus. Di masa awal karirnya ini, Drew McIntyre berkutat dengan promosi gulat independen di UK hingga tahun 2007. Sampai akhirnya ia dikontrak WWE untuk bergabung di akhir tahun 2007. Karena pamor Drew sebagai pegulat indie, ia langsung debut ke main roster. Ia debut di WWE dalam episode SmackDown di tanggal 12 Oktober 2007 dengan nama Drew McIntyre. Drew McIntyre debut dengan persona kebangsaan Skotlandia lengkap dengan kostum tradisional negara tersebut. Ia sangat menekankan karakter heel outsider dari Skotlandia dengan aksen dan sikap sombongnya. Debut Drew McIntyre didampingi sang mentor, Dave Taylor. Ia menghadapi Brian Major. Match berlangsung cukup slow di awal sampai Drew bisa mencuri tendangan dan mendominasi serangan. Brian Major sempat berbalik dengan serangan beruntun ke Drew. Brian terlihat meyakinkan sampai suatu momen Dave Taylor menyerang partner Brian Major dan mengalihkan perhatiannya. Ini jadi peluang Drew untuk roll up dan memenangkan match debutnya serta memperkenalkan diri sebagai seorang heel. Dave Taylor berperan sebagai mentor Drew McIntyre hanya untuk beberapa minggu saja. Kemudian Drew dipindah ke brand Raw dan debut di acara Heat di bulan Januari sebagai seorang babyface dalam match melawan Charlie Haas. Berbeda dengan match debutnya, di match ini Drew McIntyre bisa lebih menunjukkan kemampuannya karena durasi yang cukup lama. Walau diwarnai aksi gimmick dari Charlie Haas, Drew berhasil memenangkan match dengan back suplex pinfall. Walau begitu, WWE seperti belum yakin dengan kemampuan Drew dan menganggap bahwa ia belum siap. Alhasil, Drew dikirim ke brand pengembangan yang saat itu OVW dan berubah menjadi FCW. Masa-masa Drew di FCW berjalan sejak 2008 hingga 2009.
Bersama rekan-rekannya saat itu, ia berjuang untuk bisa memenuhi ekspektasi manajemen di WWE untuk menariknya kembali ke main roster. Ia sempat berpartner dengan Stu Sanders yang kita kenal sebagai Wade Barrett. Feud-nya melawan Joe Hennig dan Sheamus O'Shaughnessy jadi highlight masa karirnya di FCW. Setelah dianggap siap, Drew McIntyre kembali ditarik ke main roster dan debut di brand SmackDown di 28 Agustus 2009. Ia kembali berperan sebagai heel seperti sebelumnya. Ia muncul dan menyerang R-Truth dengan finishernya yang ia beri nama Scott Drop. Ia berlanjut menghajar R-Truth di episode selanjutnya dan menekankan kalau ini tempat untuk bergulat bukan untuk berpesta. Disinilah tercipta momen di mana Vince McMahon memperkenalkan Drew McIntyre sebagai juara dunia masa depan, the future world champion yang sangat ia banggakan. Sampai suatu masa di feud McIntyre melawan John Morrison untuk match di TLC, Drew berhasil memenangkan Intercontinental Champion. Ini championship pertamanya di WWE. Sejak debutnya kembali, ia tak terkalahkan dalam match. Sampai pada saat Kane mengalahkannya di episode SmackDown tanggal 26 Februari. Tetapi dalam ceritanya, McMahon selalu membela Drew. Ia memerintahkan Teddy Long untuk menarik kekalahan itu. Hubungan storyline Drew dengan Vince McMahon sangat membantu Drew untuk tetap relevan di acara WWE. Selama 161 hari, ia memegang Intercontinental Champion sampai akhirnya ia kalah dari Kofi Kingston di event pay-per-view Over the Limit. Treatment Vince kepada Drew terus berlanjut hingga The Nexus tiba. Nexus menghajar Vince sampai ia cedera dan off TV. Drew sudah kehilangan kartu asnya. Kemudian Teddy Long mengabarkan bahwa Drew harus dideportasi karena visanya di Amerika sudah habis. Selain storyline, ini juga beneran terjadi. Visanya Drew saat itu harus diperbarui dan untuk itu ia harus segera pulang dan mengurusnya. Dan dia pun off televisi selama 2 minggu. Di tahun 2010 hingga 2011, Drew McIntyre sudah tidak lagi dipentingkan. Ia sempat terlibat dalam beberapa storyline mid-card tetapi tidak berdampak besar terhadap karirnya. Setelah FCW berubah menjadi NXT di tahun 2012, Drew sempat terlibat beberapa match untuk meramaikan acara NXT. Sampai pada masa WWE membentuk sebuah grup bernama 3MB di bulan September 2012. Grup yang beranggotakan Heath Slater, Jinder Mahal, dan Drew McIntyre. Konsep three-man band adalah pegulat rockstar yang hanya berkutat dalam feud mid-card dan low-card. Untuk yang ingin tahu kisah sejarah 3MB bisa menonton videonya di channel ini. Setelah cukup lama berkutat bersama 3MB, akhirnya WWE memutuskan untuk memecat Drew di tahun 2014. Di sini, Drew memutuskan untuk kembali berjuang di dunia independen dengan nama Drew Galloway sejak 2014 hingga tahun 2017. Ia sempat debut dan menjadi bagian dari brand TNA di tahun 2015. Bahkan ia bisa memegang gelar juara TNA World Heavyweight Championship. Karirnya di luar WWE setelah dipecat bisa dibilang cukup gemilang. 3 tahun jadi waktu yang cukup baginya untuk membuktikan kalau dia mampu menjadi seorang main eventer. Gaung ini terdengar hingga ke WWE. Ia diminta untuk bergabung kembali ke WWE melalui brand NXT di bawah naungan Triple H. Ia return ke NXT pada 1 April 2017 saat duduk menonton pertandingan NXT Takeover Orlando. Ia memenangkan NXT Champion mengalahkan Bobby Roode dalam event Takeover Brooklyn 3. Selama 3 bulan, ia memegang title dan kalah dari Andrade Cien Almas di event Takeover War Games. Ia dinyatakan cedera karena match tersebut. McIntyre harus off beberapa waktu. Hingga tahun 2018 ia muncul di Raw dalam Superstar Shake-Up dan menyerang Titus O'Neil dan Apollo Crews. Dia bergabung menjadi kaki tangannya Dolph Ziggler. Momen selama ia berpartner dengan Ziggler menjadi titik balik karir Drew McIntyre. Ia semakin meyakinkan WWE dan para fans bahwa ia mampu menjadi pegulat single utama di main roster one more time.
Berbagai feud storyline ia jalankan dengan maksimal sampai akhirnya ia dipercaya untuk bersiap menjalani program storyline menuju WWE Champion melawan Brock Lesnar yang dimulai saat Royal Rumble 2020 yang berhasil ia menangkan. Seperti yang kita ketahui, ia berhasil mengalahkan Brock Lesnar di WrestleMania 36 2020. Sayangnya, pandemi membuat momen kemenangan Drew terasa hambar tanpa penonton. Sebagai WWE Champion di masa pandemi, Drew membawa beban yang berat di WWE. Ia harus berusaha menghibur fans walau dengan sajian tanpa penonton. Tinggal menunggu waktu kapan momen kemenangan yang pantas untuk Drew McIntyre bisa terjadi. Sooner or later. McIntyre says what?